Malam, Kak. Selamat malam Bu Sulfi. Malam, Kak Devi. Selamat malam Bu Ici. Malam. Selamat malam Pak Kiki. Kita menunggu Bu Jessi join dulu ya Bapak Ibu. Harap ditunggu sebentar. Saya infokan ke Bu Jessi dulu. Terima kasih. Selamat malam Bu Jessi. Selamat malam, Mbak Desti. Alhamdulillah sudah berbuka nih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain sudah berbuka? Alhamdulillah, sudah. Malam, Alhamdulillah. Bu Jessi. Oke, Malam, Bu malam, Jessi. Bapak Ibu. Bu, Malam. Selamat malam, Bu Jessi. Selamat malam, Bu Wiji. Ini mohon maaf yang minggu kemarin itu belum sempat berkenalan, nggih. Belum sempat berkenalan, belum sempat menyapa Bapak Ibu semuanya di sini. Sehingga saya, kalau di dalam presensi di Simaka itu ada 15 mahasiswa, nggih. Iya Bu, yang KRS masih 15. Oh, ngaten nggih. Nggih. Jadi, sebentar mungkin saya perlu melihat dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Apakah perlu ada sesi perkenalan dari Bapak Ibu? Ngaten? Boleh. Sepertinya Boleh monggo Bu, boleh. mungkin bisa saged dimulai nggih, Mbak Desi. Nggih, Ini baik. sudah menunjukkan pukul jam 7.03. Monggo Nggih. bisa dimulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Waalaikumsalam selamat malam Bu warahmatullahi Jesi. wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Kak Desti. Selamat malam Bu Jesi. Selamat Nggih. malam. Hari ini kita bertemu lagi sebelum libur hari raya gitu nih Bu. Jadi minggu depan libur hari raya. Jadi untuk malam hari ini dimaksimalkan untuk bertanya kepada Bu Jesi atau berdiskusi juga boleh nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Bu Jesi. Monggo Bu Jesi. Oke, terima kasih Mbak Desti atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada pertemuan kedua ini kita bertemu lagi nggih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini tadi mungkin agak terlambat sedikit. Nah, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dari materi kita yang pada pertemuan satu kemarin mengenai konsep dasar dari pengantar akuntansi. Barangkali dari yang pertemuan minggu kemarin dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kesulitan? Mboten nggih, insyaallah Pak sudah paham ngaten nggih. Pripun kabarnya Bu Wiji, Bu Erna, Pak Iqbar? Saya sapa satu-satu dulu. Alhamdulillah Pak baik Bu. Anom, nggih, Baik, Bu Jesi. eh, Baik Bu Jesi. nggih sami-sami Sehat, ini Bu. Bu Alhamdulillah. Fitriani, Bu Anti, ada Pak Kiki, kemudian ada Bu Sulfiani, kemudian juga ada eh, Pak Reza apa Mas Reza niki nggih. Terus kemudian ada Pak Dani, ada eh, Bu Ataya, ada Bu Beata, ada
Pak Andi yang ada di monitor pada saat ini. Mudah-mudahan kabar jenengan semuanya baik pada malam hari ini dan bisa melaksanakan perkuliahan online dengan bisa diikuti dengan lancar. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo mungkin dari Mbak Desti bisa langsung dibuka untuk bahan ajar yang sudah saya share, bisa dibuka dulu. Sampun dipelajari nggih Bapak Ibu? Insya Allah sampun nggih. Dibaca-baca aja enggak apa-apa. Nah, oke, baiklah. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai sistem pembukuan berpasangan. Nah, kalau pertemuan satu kemarin itu kita membahas mengenai konsep dasar dari akuntansi itu yang seperti apa, kemudian pemakai dari laporan keuangan itu untuk siapa saja, ada dari pihak intern, ada dari pihak ekstern juga sudah saya berikan penjelasan. Nah, untuk di pertemuan ini kita sudah langsung masuk kepada konsep yang lebih lanjut kembali, di mana di sini kita akan mencoba untuk melakukan semacam pembukuan, semacam pencatatan, di mana nanti juga akan muncul di dalam laporan keuangan. Lanjut. Nah, dalam hal ini subbahasan apa saja yang nanti akan kita bahas di 1,5 jam di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama ada subbahasan dari akun sebagai alat pencatatan, kemudian juga sifat-sifat akun, dan yang ketiga dari penjelasan mengenai pembukuan berpasangan. Nah, dalam hal ini yang pertama kita akan membahas mengenai akun sebagai alat pencatatan. Nah, untuk akun sebagai alat pencatatan, kalau biasanya Bapak Ibu semuanya ada di sini sebagai admin atau sebagai accounting di sebuah perusahaan atau kantor atau mungkin punya usaha pribadi, maka semua transaksi, semua kegiatan yang akan mempengaruhi dari aset, kewajiban dan modal di dalam keuangan kita, maka itu semuanya harus dilakukan pencatatan. Karena di sini akan sangat penting sekali sebagai tolak ukur bahwa sebuah perusahaan itu melakukan pencatatan secara teratur. Nah, untuk akun sebagai alat pencatatan di sini, maka secara formalnya itu akan dicatat sebagai sebuah akun. Monggo Mbak Desi, mungkin penjelasan dari sebenarnya akun itu apa. Nah, akun itu merupakan alat, alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kalau di sini ada transaksi keuangan yang hubungannya dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, maka di sini bisa dipastikan semua transaksi keuangan tersebut nantinya akan menuju pada laporan keuangan neraca dan juga laporan keuangan laba rugi. Nah, untuk akun ini maka karena sebagai alat maka akan berhubungan dengan transaksi keuangan tersebut. Selain itu, untuk akun ini juga merupakan menunjukkan jadi akan menunjukkan sebuah nama dalam laporan keuangan. Nah, karena di situ disebut dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban itu sebagai sebuah akun besarnya, di mana nanti akan terdiri dari akun-akun turunan di bawahnya akun-akun tersebut. Seperti aset, itu nanti akan terdiri dari banyak akun di bawahnya. Kewajiban akan terdiri dari banyak akun di bawahnya. Begitu juga dengan
modal, pendapatan, dan beban. Jadi itu hanya sebagai awal yang ada di atasnya saja, sehingga nanti turunan-turunannya itu akan sesuai dengan laporan keuangan yang biasa kita gunakan. Contohnya seperti beban. Nah, ketika kita mempunyai sebuah organisasi perusahaan, maka beban yang selalu dibebankan kepada kita itu contohnya bisa beban gaji, beban LAT. Nah, itu semuanya terangkum dalam satu kelompok yang disebut dengan beban. Nah, next berikutnya. Nah, kenapa dipakai akun sebagai alat pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan? Karena pada dasarnya di sini yang pertama terdapat tujuan untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tentu saja berasal dari transaksi-transaksi dari akun-akun tersebut, di mana akun-akun tersebut itu pengaruh dari pengurangan, pengaruh dari pertambahan, itu bagaimana? Itu nanti akan pengaruhnya pada laporan keuangan. Kemudian tujuan pemakaian yang kedua di situ adalah untuk memberikan informasi tentang operasional perusahaan dari hari ke hari. Karena tujuan perusahaan itu untuk mencapai keuntungan ya di setiap perusahaan yang didirikan atau setiap hari harus ada untung yang harus didapatkan, maka di situ dengan pemakaian akun itu akan ditemukan bahwa terjadi pemakaian dari beberapa transaksi keuangan, sehingga informasinya itu akan jelas. Oh, ternyata di sini terdapat transaksi-transaksi pemakaian dari peralatan atau pemakaian dari aset atau ternyata kewajibannya bertambah dan lain sebagainya. Maka di situ ada informasi resmi dari transaksi-transaksi yang terjadi setiap waktu dari hari ke hari. Jadi harus dicatat secara teratur. Kemudian yang ketiga, tujuan pemakaian akuntansi di sini adalah sebagai transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut itu harus dicatat secara tepat dan lengkap. Nah, kenapa harus dicatat secara tepat dan lengkap? Maka nanti hubungannya dengan laporan keuangan. Apabila kita silap saja satu transaksi tidak dicatat, maka nanti laporan keuangannya pun juga tidak valid karena tidak sesuai dengan histori terjadinya transaksi tersebut. Sehingga ketika terjadi pengurangan kita langsung melakukan pencatatan, ketika terjadi penambahan kita langsung melakukan pencatatan, walaupun di situ dalam satu hari ya tanggalnya bisa saja sama, kemudian tanggalnya tersebut itu terjadi dalam waktu beberapa menit saja. Nah, di situ pun juga harus dicatat semuanya agar dari transaksi-transaksi tersebut tidak ada satupun yang bisa terlewatkan. Jadi transaksi ini memang harus wajib untuk dicatat secara tepat dan juga secara lengkap. Baik, langsung Mbak Desti lanjut. Nah, untuk pembagian membuat laporan keuangan. Ada dua pembagian dari akun. Mana di situ terdiri dua, yaitu ada akun neraca atau biasa disebut dengan akun real, dan satu lagi ada yang disebut dengan akun nominal atau akun laba rugi yang nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah,
Untuk akun neraca atau akun real ini adalah akun-akun yang pada akhir periode itu akan dilaporkan di dalam laporan neraca. Nah, di mana dalam akun real ini akun-akun yang berada dalam laporan neraca itu sifatnya permanen. Pada akhir periode itu tidak akan ditutup. Jadi sampai kapanpun di akhir periode akun real tersebut tidak akan ditutup karena akan dibawa kepada periode akuntansi berikutnya sebagai saldo awal. Dan dalam hal ini untuk akun neraca atau akun real ini jumlahnya tidak boleh 0. Kalau jumlahnya 0 maka terjadi suatu kekeliruan. Karena pada dasarnya untuk akun dari akun neraca atau akun real ini adalah sebagai mencerminkan dari posisi keuangan sebuah perusahaan. Kalau posisi keuangannya 0, maka bisa dipastikan bahwa perusahaannya itu kan bisa pilot dan lain sebagainya. Nah, sehingga pandangan pihak-pihak luar yang memakai dari laporan keuangan perusahaan tersebut itu pastinya akan terpengaruh. Nah, ini kok neracanya saja ini jumlahnya kok 0 atau minus dan lain sebagainya, maka di situ akan mempengaruhi pandangan mereka terhadap keberlangsungan usaha. Sehingga dari akun neraca ini tentu saja karena akan dibawa ke periode berikutnya, maka jumlah dari saldo tersebut tidak boleh 0. Ya, jadi jumlahnya itu akan sesuai dari periode yang lalu akan dibawa kepada periode selanjutnya. Nah, kemudian dari akun-akun real ini tentu saja karena akan dilaporkan di dalam neraca, maka akunnya terdiri dari akun aset, kemudian terdiri dari akun kewajiban, dan juga terdiri dari akun-akun nominal. Nah, itu akan menunjukkan bagaimana posisi keuangan dari perusahaan. Lanjut. Untuk yang kedua, di sini ada akun laba rugi atau akun nominal, atau juga bisa disebut dengan akun sementara. Nah, untuk akun nominal ini, akun-akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, di mana akunnya ini terdiri dari akun pendapatan dan juga terdiri dari akun beban. Nah, dalam hal ini, kenapa sifatnya sementara? Karena akun pendapatan dan akun beban ini itu digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu usaha selama satu periode akuntansi. Berapa jumlah pendapatannya, berapa pengurangan dari bebannya, apakah terjadi laba dan rugi, maka di situ bisa dilihat. Maka kinerja dari sebuah perusahaan selama 1 tahun periode akan dilihat pada laba atau rugikah perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini pada akhir periode untuk akun laba rugi ini nanti sifatnya harus 0. Jadi tidak boleh dibawa kepada periode berikutnya karena akan menunjukkan dari hasil kegiatan usaha dari perusahaan. Maka jumlah dari saldo tersebut itu tidak akan bisa dibawa untuk periode berikutnya. Itu yang ada di dalam akun nominal. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dari akun nominal dan akun real. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Sampun, jelas. Nah, untuk slide berikutnya di situ ada gambarnya, nggih, ada gambar penggolongan akun-akun seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dari penggolongan akun tersebut ya untuk akun real, akun-akun nominal itu terdiri dari beberapa
akun, dari beberapa akun yang ada di dalam laporan neraca ataupun yang ada di dalam laporan laba rugi. Jadi kalau akun real ini sifatnya adalah permanen, kemudian bisa dibawa kepada periode berikutnya, tidak boleh nol. Kemudian kalau akun nominal, pada akhir periode harus dilakukan closing atau penutupan, karena nilainya harus nol dan tidak dibawa pada periode selanjutnya. Baik, lanjut, Mbak. Nah, untuk nama-nama akun yang biasa dipakai dalam pencatatan, maka di situ bisa dilihat di dalam laporan keuangan yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, di mana kalau di dalam sebuah neraca itu kan terdiri dari aset. Nah, aset ini ada kas, kemudian ada peralatan, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada aset tetap berupa mobil, berupa gedung, kemudian mesin-mesin dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya berupa nama-nama akun. Nah, itu yang di aset. Kemudian yang di sebelah kewajiban, nah ada kewajiban lancar, kemudian ada kewajiban tetap, kemudian ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Nah, itu pun juga nama-nama dari akun sesuai dari isi laporan keuangan. Sehingga dalam hal ini untuk akun nominal itu pun juga akan dirinci ya apa saja jenis-jenis dari pendapatan dan beban. Jadi seperti pendapatan di luar usaha, pendapatan usaha sendiri, nah itu pun juga harus dirinci. Beban apa saja yang harus ditanggung, misalkan beban gaji, ada beban listrik, air, telepon, kemudian beban sewa, dan lain sebagainya, itu semuanya akan bisa ditemukan pada laporan keuangan yang disesuaikan dengan transaksi yang pernah terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, kalau misalkan perusahaan tidak perlu melakukan beban sewa, maka tidak perlu dilakukan pencatatan beban. Sehingga antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, maka jumlah beban, jumlah akun, nama-nama akun tentu saja akan berbeda. Tetapi pada dasarnya sama ya. Jadi ada akun aset, ada akun pendapatan, ada akun biaya, ada akun kewajiban, semuanya tetap sama. Tetapi rincian dari masing-masing akun tersebut tentu saja disesuaikan dengan transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Baik, bisa lanjut. Nah, untuk bentuk dan dari isi akun, di sini saya bedakan ada 3 macam, nggih. Nah, di sini ada yang bentuk yang paling sederhana, yang biasa kita pakai gitu ya. Bentuknya adalah huruf T. Nah, di situ ada account name. Nah, kemudian yang di sebelah kiri itu masuk ke dalam sisi sebelah debit. Kemudian yang di sebelah kanan itu masuk ke dalam sisi sebelah kredit. Nah, ini bentuk T yang bisa dipakai untuk keseluruhan akun. Ini bentuk yang paling sederhana. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah bentuknya berupa bentuk sekontro. Lanjut. Nah, kalau untuk bentuk sekontro ini lebih lengkap nggih Bapak Ibu nggih. Di situ ada nama akun, kode akun, kemudian dilengkapi dengan tanggal, keterangan, referensi, jumlah, itu yang di sebelah debit, kemudian tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah itu yang di sebelah kredit. Nah, kalau untuk nama akun tentu saja harus diurutkan sesuai dengan urutan laporan keuangan, di mana yang dimulai dengan yang pertama kali itu adalah pada nama akun dan juga kode akun 1 itu berada pada kode akunnya aset.
Jadi semakin ke bawah, maka nanti kode akun itu pun juga akan berbeda. Jadi kalau semakin ke atas kode akunnya itu semakin lancar, kalau semakin ke bawah maka kode akunnya itu akan semakin tidak lancar. Maksudnya tidak lancar itu sifatnya semakin besar gitu. Jadi seperti tanah, kemudian ada gedung, nah itu biasanya akan masuk kode akun yang agak paling bawah. Sehingga di situ akan disesuaikan dengan urutannya. Nah, berikutnya itu yang bentuk sekontro, yang ketiga bentuknya stafel. Nah, kalau bentuk stafel di sini sebenarnya hampir sama seperti penjurnalan seperti biasanya. Cuma di situ perbedaannya kalau aset itu berada posisinya di atas sendiri, kemudian untuk hutang kewajiban dan juga modal itu berada di bawahnya. Sehingga sistemnya seperti staff gitu nggih. Sistemnya seperti staff yang berurutan mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan Anda mau pakai yang bentuk T, silakan. Yang bentuk subkontro juga tidak dilarang, ya, tidak dilarang, ataupun juga berbentuk stafel itu pun juga diperbolehkan. Tetapi biasanya yang sering kali dipakai itu biasanya bentuknya T atau dalam bentuk subkontro. Jadi itu lebih memudahkan kita memahami mana yang di sebelah debit dan mana posisi yang di sebelah kredit. Karena dalam hal ini pencatatan di sebelah debit dan kredit ini akan disesuaikan bagaimana dari bentuk dari akun tersebut. Ya. Karena kalau mencatat di sebelah kiri itu maka disebut dengan mendebit akun, mencatat di sebelah kanan itu sama juga dengan mengkredit akun. Ya, tetapi hal ini pun nanti akan disesuaikan dengan bentuk dari akun yang dimasukkan. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman dari bentuk akun ini nanti, monggo di situ ada contoh yang bisa dipahami untuk slide berikutnya. Di belakangnya bentuk stafel itu ada contohnya nggih. Bisa next, lanjut. Lanjut. Langsung pada contoh. Nah, di sini saya ambil satu contoh yaitu pada akun kas. Gitu nggih. Nah, ini bentuknya bentuk yang T ya, bentuk yang paling sederhana. Kalau mau memasukkan ke bentuk sekontro, silakan. Jadi kalau yang bentuk sekontro tadi tinggal ditambahkan keterangan. Misalkan di situ debit itu ada 130 juta. Nah, itu keterangannya apa? Mungkin di situ bisa ditambahkan. Nah, ini kita pakai bentuk T. Nah, dalam hal ini dilihat bahwa nama akun itu adalah kas. Kemudian nomor akun itu berada di nomor 1.101. Sehingga kas ini berada di posisi atas. Nah, di situ ada di sebelah debit dan ada sebelah kredit, di mana terdiri dari beberapa angka transaksi. Nah, akan lebih jelas kalau ini nanti mungkin bisa ditambahkan dengan transaksi ya. Jadi biar lebih tahu pengaruhnya dari debit kreditnya itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat di debit, maka di situ dilihat ada transaksi di tanggal 1, 4, dan tanggal 6. Nah, maka karena kas ini sifatnya adalah positif, maka jumlah dari debitnya itu tadi sudah dijumlah, kemudian yang dikredit ini berupa pengurangan, maka jumlah antara debit dan kredit dicari selisihnya, maka terdapat selisih sebesar 251. Nah, berarti ini bisa dipastikan bahwa sisi di sebelah pada akun kas ini sifatnya adalah akun positif.
karena berada pada saldo debit. Jadi jumlah debit itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit. Nah, akan menjadi bahaya apabila jumlah kredit ini lebih besar daripada jumlah debit. Ya, jadi akan menjadi bahaya karena pada normalnya untuk akun kas ini harus positif, gitu ya. Karena kas ini adalah sesuatu akun yang bisa langsung diuangkan. Kalau kasnya negatif, nah terdapat banyak-banyak pandangan negatif dari para pemakai laporan keuangan. Sehingga pada umumnya kas ini harus berada pada saldo debit. Nah, ini bentuk dari contoh akun kas yang sangat sederhana. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bu, Sulfi izin tanya, Bu. Oh, iya, monggo silakan. Boleh balik ke slide yang bentuk staffel nggak, Bu? Iya, silakan. Yang neraca. Itu kan ada biaya penyusutan ya, Bu. Itu kenapa masuknya ke debit tapi di minus, Bu? Apakah nggak bisa dimasukin ke kredit aja gitu? Makasih, Bu. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya gambar yang saya cari ini mungkin kurang tepat nggih sebenarnya nggih. Nah, sebenarnya yang harus saya masukkan ini bukan berupa neraca tapi berupa bentuk stafel yang sesungguhnya. Jadi stafel dari akun kas misalkan. Nah, tetapi karena saya coba cari-cari kok agak kesulitan sehingga saya masukkan seperti ini. Nah, pada dasarnya untuk neraca ini kenapa kok tidak dimasukkan yang akumulasi penyusutan itu kan negatif gitu ya, karena dalam kurung kok tidak dimasukkan ke dalam kredit saja. Nah, karena kalau bentuk stafel ini itu posisi debit kreditnya itu posisinya juga sama antara posisi dari aset, utang sama modal. Jadi kalau dalam bentuk sekontro ya, utang usaha sebelah kanan. Nah, kalau posisinya kenapa kok tidak langsung dikurangkan ke kredit? Maka di situ akan menyalahi aturan penulisan. Karena akumulasi penyusutan itu harus langsung mengurangi pada inventaris kantor, di mana inventaris kantor itu saldonya, saldo akun itu berada di posisi debit. Gitu. Jadi kenapa bentuknya negatif tapi tetap dimasukkan ke debit? Karena pada posisinya itu dia berada di sebelah debit. Gitu. Bukan berada di sebelah kredit. Ngaten. Sehingga di situ kenapa tidak boleh dicatat di dalam kredit. Jadi harus dilakukan pengurangan di sebelah debitnya karena hubungannya dengan hubungannya dengan akun di atasnya lagi karena di situ adalah melakukan penyusutan. Jadi melakukan penyusutan berarti kan mengurangi dari inventaris kantor itu sendiri. Jadi harus langsung dikurangkan. Seperti itu Bu Sulfiani, mungkin ada yang mau dijelaskan? Berarti penyusutan itu jenisnya kayak semacam, contohnya kayak peralatan ya Bu, misalnya peralatan salonnya itu udah berkurang harganya gitu ya Bu? Jadi selama masa manfaat ekonomi dari inventaris kantor, itu dari waktu ke waktu pastinya akan usang ya Bu ya, pastinya akan berkurang manfaatnya. Nah misalkan di situ kan inventaris kantor berupa beli mesin, beli laptop lah misalkan. Nah, misalkan beli laptop. Nah, kita beli laptop di tahun 2026 harganya 10 juta. Maka dipakai 5 tahun ke depan, maka di tahun 2031 itu kan nilainya sudah berkurang. Sehingga itu harus dilakukan perhitungan penyusutan masa manfaat dari peralatan laptop itu tadi. Ngaten.
Nggih. Terima kasih banyak Bu Jesi atas penjelasannya Bu. Nggih, sami-sami. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? Bu Jesi, Wijing. Iya. Nggih, monggo Bu Wiji. Bu, tadi ada dijelaskan yang dicontoh akun kas ya, Bu? Iya. Nah, yang contoh akun kas, tadi Ibu ada menyampaikan kalau debit itu lebih besar, itu kan nanti hasilnya positif ya, Bu. Nah, pertanyaan Nggih. saya, apa beda dengan transaksi di banking gitu, Bu? Kan kalau transaksi di banking gitu kan, kalau kredit kan uang masuk ya, Bu. Sedangkan kalau Nggih. debit kan uang keluar. Terus tadi ada Ibu jelaskan bahwa debit itu semakin besar biaya debit, maka hasilnya positif. Saya rada bingung di situ, Bu. Mohon dijelaskan, Bu. Oh, nggih. Nah, perbedaannya dari kita ya, dari kita sebagai pemilik suatu usaha dan juga bank itu tadi mungkin akan berbeda dari pencatatannya. Nah, untuk pihak bank itu kita anggap sebagai pihak luar atau disebut dengan kreditor. Di mana kreditor maka bisa dicatat bahwa ketika kita memasukkan uang kepada kreditor, maka di situ sebenarnya pihak bank itu yang memiliki hutang kepada kita. Jadi di dalam buku bank itu adalah buku yang sebenarnya pencatatan hutang mereka kepada kita. Sedangkan kenapa kita kepada orang lain mencatat kasnya itu di sebelah debit? Karena sesungguhnya kas itu merupakan milik kita yang jadi laporan kepada pihak lain. Jadi justru kalau kita di buku rekening bank itu nggih, nah di kredit itu sebenarnya informasi uang kita itu sebenarnya malah justru di kreditnya itu. Nah, debitnya kan juga berupa pengurangannya ngeten nggih. Jadi kan kebalikannya karena yang melakukan pencatatan itu adalah pihak mereka bukan pihak kita. Kalau pihak kita yang mempunyai hutang kepada bank, maka kita akan melakukan pencatatannya juga berada di sebelah kewajiban, sebelah kredit, gitu loh. Jadi beda pencatatannya saja. Kalau ini pencatatan pada perusahaan, kalau di bank juga melakukan pencatatan berupa pencatatan di bank. Seperti itu Ibu Wiji. Baik, Bu, dimengerti. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak, mungkin bisa lanjut. Nah, tadi seperti contoh untuk akun kas, nggih. Nah, maka di situ bisa diambil kesimpulan bahwa akun-akun pada akhir periode yang menunjukkan saldo itu disebut dengan akun terbuka. Sedangkan akun-akun yang tidak menunjukkan saldo itu disebut dengan akun tertutup. Nah, di sini mungkin saya perlu tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya di sini. Nah, tadi yang disebut dengan akun terbuka ini berarti akun apa ya Bu yang masuk ke dalam klasifikasi tersebut kira-kira? Disebut dengan akun apa? Ada yang bisa menjawab? Di situ akun-akun yang pada akhir periode menunjukkan saldo. Maka disebut dengan akun terbuka. Atau sama dengan akun titik-titik. Nah, ada yang bisa menjawab mungkin? Akun real mungkin, Bu. Akun kas ya Bu, masuknya terbuka. Karena kan di akhir bulan dia harus pakai saldo. Akun kas. Pak Anom tadi akun apa? Akun real. Akun real. Oke. Nah, baik. Untuk akun-akun yang pada akhir periode menunjukkan saldo disebut akun terbuka atau sama istilahnya dengan akun real. Oke. Karena posisinya akun real ini harus dibawa ke periode berikutnya. Nah, tadi akun kas itu termasuk bagian di dalam akun real.
Jadi kan ada aset, ada kewajiban, ada modal. Itu masuk ke dalam akun terbuka. Nah, kemudian kalau untuk akun-akun yang tidak menunjukkan saldo, itu disebut dengan akun tertutup sama dengan akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Ngaten nggih? Jadi bisa dibedakan antara akun real sama dengan akun terbuka atau akun neraca, kemudian akun tertutup sama dengan akun nominal atau juga sama dengan akun laba rugi. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini untuk akun tersebut, jika jumlah sisi debit akun terbuka itu lebih besar dari jumlah sisi kredit, maka dikatakan mempunyai saldo debit. Dan juga sebaliknya, apabila lebih besar di sebelah kreditnya dibandingkan di sebelah debitnya, maka di situ disebut mempunyai saldo kredit. Lanjut. Nah, berikutnya di sini adalah kita bahas mengenai hubungan akun real dengan neraca. Nah, karena akun real ini dengan neraca ini terdiri dari 3 akun, itu tadi ada akun aset, kemudian akun kewajiban dan juga akun modal. Maka di sini yang pertama untuk akun aset itu dicantumkan pada sisi kiri neraca. Jadi sisi kiri neraca kalau kita lihat, kita bayangkan saja bahwa di situ bentuknya skontro gitu, lebih mudah, atau bentuk T gitu ya. Kalau bentuk T berarti yang sebelah kiri itu adalah mirror, jadi yang sebelah kiri ini sebelah kredit, sebelah debit, sebelah kanan itu sebelah kredit. Nah, sehingga kalau dalam hal ini maka untuk akun yang biasanya di sebelah kiri neraca itu biasanya akan disebut mempunyai saldo debit. Nah, pengaruhnya apa dalam hal ini adalah pertambahan aset itu dicatat di sebelah sisi debit. Apapun itu, nambah aset, beli aset, maka semuanya akan dicatat di sebelah debit karena dianggap hartanya itu bertambah. Sedangkan apabila akun asetnya berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, ini mungkin agak bingung apabila dibentuk dalam bentuk stafel yang tadi ditanyakan oleh Bu Sulfiani. Gitu, nggih. Jadi akan lebih mudah apabila mungkin dicatat dalam bentuk dalam bentuk skontro atau dalam bentuk T itu tadi. Itu akan lebih memudahkan. Nah, kemudian untuk yang kedua di situ akun kewajiban dan akun modal itu akan dicantumkan pada sisi kanan neraca. Nah, sisi kanan neraca itu biasanya mempunyai saldo kredit. Karena sifatnya modal dan modal dan juga kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan kepada pihak kedua. Jadi bukan milik kita. Jadi kita taruh di sebelah kredit. Nah, sehingga di situ untuk pertambahan kewajiban dan modal maka dicatat di sebelah kredit. Kemudian untuk kewajiban dan modal berkurang maka akan dicatat di sebelah debit. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Jadi kalau aset akan dicatat di sebelah debit, bertambah masuk debit, berkurang masuk kredit. Kewajiban dan modal bertambah ditaruh di sebelah kredit, berkurang akan ditaruh di sebelah debit. Jadi ini mungkin agak membingungkan apabila kita baca konsepnya, ngeten nggih. Tapi akan lebih memudahkan kalau kita mencoba praktek gitu loh, mencoba praktek untuk mengerjakan transaksi yang sederhana. Itu akan lebih memudahkan bagaimana kita memahami dari pencatatan transaksi.
Tapi pada dasarnya untuk konsepnya mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu. Ngaten nggih. Lanjut. Nah, saya berikan contoh yang sederhana, ya. Nah, di situ menyetorkan uang tunai, contohnya menyetorkan uang tunai sehingga yang bertambah kita analisis dari sebuah transaksi yang mengalami pencatatan perubahan pencatatan itu pada akun aset dan juga pada akun modal. Karena aset dan modal itu harus sama, posisinya harus sama jumlahnya. Sehingga dicatat di sebelah kas dan juga dicatat di sebelah modal sebesar 260. Nah, kemudian dari transaksi A ini akan bertambah lagi untuk transaksi berikutnya. Lanjut. Di transaksi berikutnya, nah, mungkin tulisannya agak terlalu kecil ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat tulisannya. Nah, untuk transaksi berikutnya itu ada apabila jenengan semuanya mencatat di dalam bentuk T, maka tadi memasukkan modal itu masuk ke dalam kas. Tapi dicatatnya di sebelah debit. Debitnya kas itu di sebelah kiri. Kemudian juga bertambah di modal. Modal bertambah itu di sebelah kredit. Pencatatannya di sebelah kanan. Nah, itu patokannya seperti itu. Nah, kemudian untuk transaksi yang berikutnya, yang B, di situ adalah perusahaan melakukan pembelian onderdil televisi sebesar 70.000 secara tunai. Nah, sehingga di situ akan mengalami pencatatan, ya, mengalami pencatatan transaksi. Berupa apa saja kalau kita analisis dari transaksi tersebut? Yang pertama, karena membeli, maka di sini pointer saya bisa kelihatan nggak, Bu? Bisa terlihat di sini? Nah, jadi dari pembelian onderdil itu tadi mengurangi uang, maka pencatatannya ditaruh di kas, tapi di sebelah kredit. Kreditnya kas itu di sebelah kanan. Oke, kreditnya kas berarti di sebelah kanan. Jadi posisinya otomatis di sini akan mengurangi dari akun kasnya karena membeli peralatan. Nah, apa saja yang berubah lagi di situ adalah persediaan onderdil. Jadi bertambah. Nah, karena persediaan onderdil itu bertambah, maka pencatatannya itu di sebelah debit. Di sebelah debit, tapi pencatatannya di sebelah kiri. Karena akun asli untuk aset itu di sebelah kiri. Nah, jadi pencatatannya dari bentuk akun T-nya sederhananya seperti ini. Insya Allah ini bisa dipahami. Nah, berikutnya untuk transaksi yang nomor 3. Nah, transaksi yang nomor 3 di situ membeli peralatan reparasi dari PT Maju sebesar 240.000. Nah, di situ untuk pencatatannya itu karena tidak mempunyai uang yang cukup, maka sebagian dibayar tunai, sebagian berhutang. Karena sebagian berhutang, maka di situ akan menambah akun yang lain. Kalau tadi sudah ada akun kas, kemudian sudah ada akun modal, ada akun onderdil, persediaan onderdil. Kemudian di sini karena berhutang, maka ditambahkan ada akun hutang. Nah,
Sehingga ketika dicatat di dalam akun T-nya, di dalam kas ini mengalami perubahan transaksi. Karena apa? Karena melakukan pembelian secara kredit. Oke. Jadi sebagian cash, sebagian kredit. Maka yang cash-nya mengurangi kas, yang kreditnya akan menambah pada hutang. Yang bertambah adalah di sini berupa peralatan reparasi. Jadi seperti ini untuk pencatatannya. Mungkin dari sini atau masih ada yang bingung atau bagaimana Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Sakit nggih? Insya Allah dimengerti, Bu. Nggih, insya Allah dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf apabila terputus-putus nggih Bapak Ibu untuk sinyal di tempat saya mungkin ada gangguan, ngaten, mohon maaf. Nah, itu untuk pencatatan dari 3 transaksi yang sederhana. Nah, dari pencatatan 3 transaksi tersebut, apabila dicatat pada laporan neraca, maka akan terlihat di slide berikutnya. Lanjut. Nah, maka di sini akan kelihatan. Nah, di sini kasnya, ya, karena aset ini tadi berupa ada kas, ada persediaan onderdil, ada peralatan reparasi, maka di sini kasnya langsung sejumlah 40. Tidak dituliskan serinci dari akun itu tadi, tidak. Karena kalau sudah masuk ke dalam laporan neraca, maka yang dicatat itu adalah total akhirnya saja. Jadi tidak perlu dicatat serinci-rincinya. Kalau yang dicatat serinci-rincinya itu ada pada akunnya masing-masing. Bagaimana dengan tambahannya, bagaimana dengan pengurangannya, itu adanya di akunnya masing-masing. Sedangkan untuk laporannya, maka yang dicatat adalah total akhir dari akun tersebut. Nah, kemudian di sini untuk sebelah kewajiban, karena tadi bertambah, nggih, ada utang usahanya dari pembelian secara kredit, maka di situ ditaruh di sebelah kredit. Nah, ditambahkan dengan akun modal, maka posisi aset dan juga posisi kewajiban, maka di sini jumlahnya sama. Oke. Jadi dari situ tadi bisa dipahami nggih Bapak Ibu. Jadi dari 3 transaksi itu tadi, transaksi sederhana, maka bisa langsung dibuat pengaruhnya akan terlihat pada laporan neraca. Oh, ternyata kasku tinggal 40, tetapi saya punya persediaan onderdil, punya persediaan peralatan reparasi. Jadi kas yang tadi liquid, liquid yang cair bisa langsung diuangkan ini tadi sejumlah ini, kemudian yang berupa peralatan sebesar ini. Nah, tetapi dari situ saya masih punya utang kepada orang lain dan juga modal saya sebesar ini, sehingga bisa langsung diketahui laporan sederhana dari transaksi tersebut. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai hubungan akun real dengan neraca. Nah, kemudian di sini adalah bagaimana hubungan dari akun nominal dengan modal. Nah, di sini apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu akan memperoleh laba. Nah, memperoleh laba ini pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya ada pada modal yang bertambah, kemudian apabila pertambahan pendapatan itu juga akan dicatat di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, apabila beban lebih besar, maka perusahaan ini akan mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini,
maka pengaruhnya bagaimana? Modal perusahaan itu akan berkurang di sini, kemudian pengurangan atas pendapatan itu justru dicatat di sebelah debit. Nanti bentuknya akan Bapak Ibu ketahui di contoh berikutnya. Nah, yang ketiga, hubungan akun nominal dengan modal ini bagaimana? Bahwa pendapatan ini cenderung menambah modal dan beban itu cenderung mengurangi modal. Oke. Jadi pendapatan itu cenderung menambah modal dan beban itu cenderung mengurangi modal. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya laporan dari pendapatan dan beban ini kan akan berada pada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi, maka nanti laba itu nanti juga akan dilaporkan kepada laporan perubahan modal. Sehingga kenapa pendapatan dan beban ini nanti akan berpengaruh terhadap laporan modal. Nah, jadi hubungan akun nominal ini tadi selain dengan laporan laba rugi juga akan berhubungan dengan laporan perubahan modal. Ngaten. Bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Nah, yang berikutnya di situ ada lanjut, Mbak. Contohnya, ya. Nah, ada contoh sederhana dari bagaimana pengaruh dari akun terhadap modal, akun nominal terhadap modal. Nah, di situ terdapat bahwa pendapatan hasil dari reparasi yang diselesaikan sebesar 50.000, maka di situ memberikan pengaruh pada pertambahan aset dan juga ada pengaruhnya terhadap pertambahan akun pendapatan. Sehingga di situ pendapatan reparasinya bertambah sebesar di sebelah pencatatannya di sebelah kredit gitu ya. Kemudian mempengaruhi di kas, bertambah di kas itu di sebelah debit. Kemudian dilakukan pembelian beberapa beban, pemakaian beberapa beban itu tadi, maka akan mempengaruhi mengurangi sebelah kas dan juga akan menambah beban pada kantor. Jadi itu tadi pengaruhnya dari akun-akun tersebut. Insya Allah bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada nggih? Lanjut. Nah, akun privé ini yang terakhir nggih. Yakin dalam akun modal. Nah, privé ini apa? Merupakan pengambilan kas biasanya berupa uang ya, karena kas itu kan dianggap sebagai uang yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, di situ pengambilan kas atau barang yang dilakukan oleh pemilik sebagai pengambilan bagian keuntungan perusahaan. Nah, dalam hal ini untuk pencatatan dari pengambilan privé itu akan menyebabkan modal pemiliknya berkurang sehingga dapat dicatat dengan mendebit akun modal, ya. Kemudian selain itu, akan dicatat pada akun tersendiri yang disebut dengan akun privé, supaya terdapat perbedaan antara pengurangan modal yang dilakukan oleh pemilik itu tadi karena mengambil uang atau barang, sehingga akan diketahui mana berapa jumlah pengambilan tersebut sehingga disebut di dalam akun privé. Baik, lanjut. Nah, berikutnya adalah
sifat-sifat akun. Nah, ini kita sudah masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu dengan sifat-sifat akun. Nah, untuk sifat-sifat akun real di sini, nah ini konsepnya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi konsep bentuknya berupa catatan dan ini akan lebih mudah dipahami kalau nanti kita mungkin praktek ngaten nggih. Jadi akan lebih mudah sesuatu itu apabila kita melaksanakan kegiatan mencoba menghitung gitu. Nah, untuk sifat-sifat akun real di sini bahwa sisi kiri akun aset itu untuk melakukan pencatatan pertambahan dan sisi kanan untuk mencatat pengurangan. Sisi kanan akun kewajiban dan akun modal untuk mencatat pertambahan dan sisi kiri untuk mencatat pengurangan. Kemudian untuk semua jenis akun baik aset, kewajiban dan modal, maka di sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Nah, ini semuanya sama. Nah, kemudian sisi debit bisa menunjukkan pertambahan dan bisa pengurangan itu tergantung pada jenis akunnya. Jadi jenis akunnya ini melakukan pertambahan atau pengurangan sih. Nah, di situ nanti akan bisa dilihat bagaimana bentuk dari transaksi tersebut. Nah, begitu juga dengan sisi sebelah kredit, itu juga bisa menunjukkan posisi berupa tambah atau berupa pengurangan. Tergantung dari transaksi apa yang mempengaruhi kenapa dia berada di sebelah penambahan atau di sebelah pengurangan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa di slide berikutnya, di situ terdapat gambarnya nggih. Nah, jadi untuk aturan pendebitan dan pengkreditan dari akun real. Nah, di sini terdapat tanda plus minus. Nah, aset sama dengan liabilities dan ekuitas. Nah, di sini kalau asetnya bertambah, maka di sebelah debit. Aset berkurang, maka di sebelah kredit. Sedangkan kewajiban, apabila kewajiban berkurang, apabila kewajiban bertambah, maka pencatatannya di sini di sebelah digris tadi berkurang nggih. Keliru saya, maaf. Untuk kewajiban saya ulangi lagi, untuk kewajiban apabila berkurang maka pencatatannya di sebelah debit, apabila bertambah maka pencatatannya di sebelah kredit. Sedangkan modal apabila berkurang, maka di sini pencatatannya di sebelah debit, sedangkan bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk gambar ini merupakan patokan yang harus kita ingat-ingat Bapak Ibu semuanya, gitu nggih. Jadi harus benar-benar kita ingat bahwa aset kalau bertambah pasti akan dicatat di sebelah debit, kalau berkurang maka pastinya di sebelah kredit. Sedangkan kewajiban dan juga modal apabila bertambah itu dimasukkan sebelah kredit, berkurang akan dicatat di sebelah debit. Nah, ini adalah pencatatan dasar yang harus selalu kita ingat, patokannya seperti ini. Tidak akan berubah-ubah. Ini tidak akan berubah-ubah. Nah, sehingga kalau misalkan jenengan masukkan ke dalam bentuk neraca, maka bentuknya seperti ini. Gitu, nggih. Jadi aset bertambahnya sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Kewajiban di sini debitnya nggih berkurang, kemudian kreditnya di sini bertambah. Begitu juga dengan akun modal. Ini bisa jenengan jadikan patokan untuk melihat transaksi-transaksi, nanti akan kita coba untuk kita analisis. Lanjut. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan sifat-sifat dari akun nominal. Nah, untuk sifat-sifat dari akun nominal di sini, pendapatan itu cenderung menambah modal dan beban itu cenderung mengurangi modal.
Maka dalam hal ini untuk aturan debit kreditnya dalam akun modal itu seperti ini. Oke, sama seperti tadi. Jadi kalau akun beban dan akun pendapatan apabila bertambah, oke, maka dicatat di sebelah debit. Sedangkan berkurang, maka pencatatannya sebelah kredit. Kebalikan dengan akun pendapatan, apabila bertambah dicatat di sebelah kredit, sedangkan berkurang dicatat di sebelah debit. Nah, karena akun pendapatan dan akun beban ini nanti akan mempengaruhi laba rugi, maka nanti otomatis akan dianggap sebagai akun tertutup karena pada akhir periode tidak boleh dibawa ke periode berikutnya. Karena sebagai dasar untuk melihat bagaimana dengan kinerja dari perusahaan tersebut selama periode berjalan, apakah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian dalam menjalankan operasional perusahaan. Sehingga pencatatannya seperti ini patokan dari akun beban dan juga pada akun pendapatan. Jadi untuk akun nominal ini tidak akan dibawa ke periode berikutnya. Jadi periode berikutnya nanti akan berupa baru lagi, gitu nggih, transaksi-transaksi baru yang akan mempengaruhi pendapatan dan beban. Baik, lanjut. Nah, untuk saldo normal akun, maka mungkin di situ tidak terlalu kelihatan, nggih. Ngapunten di situ. Nah, ada warna putih dan warna merah. Bisa dilihat di situ kalau warna putih ini posisinya positif, ya, bertambah. Sedangkan untuk warna merah ini sifatnya dia kredit, ya, berkurang pencatatannya. Nah, ini bisa sebagai patokan juga. Karena di situ untuk jenis rekeningnya sudah dibedakan. Ada rekening aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Jadi dari laporan neraca dan laporan laba rugi, semua akun-akun utamanya itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam jenis rekening di sini. Jadi setiap kali pencatatan, maka Anda harus menggunakan patokan ini. Jadi ketika kas bertambah, maka pertambahannya ini harus dicatat di sebelah debit. Dan untuk saldo normalnya dari aktiva itu pastinya akan berada di posisi debit. Sedangkan untuk saldo kewajiban, modal, pendapatan, beban, itu saldo normalnya itu justru di sebelahnya kredit. Nah, apabila terjadi terjadi kekeliruan, ternyata kewajiban ini kok saldo normalnya jadi debit, maka otomatis ada sesuatu hal yang yang harus diteliti gitu. Mungkin kesalahan pencatatan atau mungkin terdapat transaksi yang di luar biasanya gitu nggih. Karena pada dasarnya di sini untuk pencatatan dari akun-akun tersebut itu mengikuti akun yang ada di sini. Nah, kalau nanti misalkan ada soal kemudian jenengan temukan saldo normalnya kok tidak sesuai dengan patokan yang ada di sini, berarti di situ ada kesalahan pencatatan. Selagi transaksi-transaksi yang terjadi itu transaksi yang normal gitu ya. Kalau transaksi yang tidak normal mungkin saja ini ada kasus-kasus tertentu. Nah, itu berarti analisisnya akan beda lagi. Tapi selagi kasus-kasus transaksinya itu adalah transaksi-transaksi biasa, transaksi-transaksi rutin. Nah, seperti itu apabila ternyata tidak sesuai dengan kaidah yang ada di sini, maka bisa dipastikan itu terdapat kesalahan pencatatan. Jadi bisa dilihat, diteliti satu persatu,
ketika memasukkan pencatatan transaksi. Jadi seperti itu. Ini bisa sebagai patokan Bapak Ibu. Jadi ini patokan ketika nanti jenengan akan membuat laporan keuangannya itu betul atau enggak sesuai dengan catatan yang ada di sini. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tabelnya ini seperti berwarna-warni ya. Mohon maaf tapi di sini mungkin tidak terlalu kelihatan. Nanti bisa jenengan zoom sendiri nggih, dibesarkan sendiri supaya lebih jelas. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembukuan berpasangan. Nah, kenapa disebut dengan berpasangan? Karena di sini ada sebelah debit, ya, pencatatan sebelah debit, dan juga ada pencatatan yang di sebelah kredit. Nah, kenapa pencatatan sebelah debit dan sebelah kredit? Karena apabila terjadi satu transaksi, maka di situ pengaruhnya bisa berupa 2 transaksi atau bisa berupa 3 transaksi. Kalau satu transaksi tentu saja tidak mungkin. Gitu. Sehingga di sini harus ada posisi debit dan juga harus ada pada posisi kredit. Sehingga kenapa di situ disebut dengan pembukuan berpasangan. Nah, untuk penerapan dari sistem ini, maka dari tiap-tiap transaksi yang terjadi, itu harus dianalisis satu persatu. Dianalisis untuk menentukan dari dampak suatu transaksi tersebut terhadap komponen laporan keuangan. Karena bisa jadi dalam satu transaksi itu pengaruhnya tidak hanya pada 2 akun, tetapi bisa lebih dari 2 akun. Sehingga kenapa harus dianalisis dari satu transaksi itu nanti pengaruhnya bagaimana. Lanjut. Nah, untuk tahapan menganalisis transaksi di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama itu menentukan komponen laporan keuangan yang terpengaruh. Jadi laporan apa saja yang terpengaruh? Oh, laporan neraca yang pengaruh. Oh, laporan laba rugi yang pengaruh. Nah, jadi ditentukan dulu komponennya apa saja. Nah, kemudian yang kedua, di sini tahapannya adalah menentukan nama akun dari komponen-komponen laporan yang terpengaruh itu tadi. Akunnya apa saja yang mempengaruhi dari laporan neraca? Oh, ternyata mempengaruhi modal, mempengaruhi peralatan, mempengaruhi tanah, atau mungkin mempengaruhi yang lainnya, sehingga akan diketemukan nama-nama akun dari berdasarkan transaksi-transaksi yang tadi sudah dipakai. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk menentukan akun yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, karena satu transaksi itu bisa mempengaruhi 2 sampai 3 akun, maka di sini harus dilihat mana yang dicatat di sebelah debit, mana yang dicatat di sebelah kredit, beserta jumlah rupiahnya. Karena apabila dicatat di sebelah debit dan kredit, ya, tetapi jumlah rupiahnya tidak sama, maka itu pun juga tidak dibenarkan. Karena pastinya harus sama. Meskipun di sebelah debitnya terdiri dari 2 transaksi, dari 2 akun, tetapi di sebelah kreditnya hanya 1 akun, tetap jumlahnya harus sama antara sebelah debit dan sebelah kredit. Sehingga itulah yang disebut dengan pembukuan berpasangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin di situ bisa langsung kita bedah satu-satu nggih untuk transaksi-transaksi yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini menggunakan perusahaan yang sangat sederhana, nggih. Lanjut. Nah, yang pertama
di sini terdapat transaksi nomor 1, 2, dan 3, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk transaksi yang pertama di situ perusahaan angkutan menanamkan modal. Nah, jadi dalam transaksi tersebut, jenengan harus melihat pengaruhnya ini terhadap rekening apa saja, terhadap akun apa saja. Oh, ternyata di situ terdapat keterangan bahwa menanamkan modal tersebut berupa uang tunai dan juga peralatan kantor. Dan jumlahnya di sini berbeda. Uang tunainya 7.400.000, kemudian peralatannya sebesar 150.000. Nah, sehingga di sini perlu dianalisis. Oh, yang terpengaruh pastinya adalah akun dari aset. Gitu ya. Akun dari laporan neraca. Karena di sini penganalisis yang pertama, maka di situ Anda bisa langsung mencatatnya pada tahapan yang ketiga. Nah, sesuai dengan tahapan tersebut, yang pertama akunnya sudah ditentukan, yang kedua nama-nama akun yang dipakai juga sudah bisa ditentukan, karena berupa uang tunai bisa disebut dengan kas, kemudian peralatan disebut dengan peralatan kantor, kemudian pengaruhnya juga terhadap modal, maka bisa disebut dengan modal. Karena di sini berupa penanaman modal. Maka pencatatannya pada poin C. Nah, poin C di situ berarti kasnya bertambah, dicatat di sebelah debit, tapi posisinya di sebelah kiri, kemudian peralatan kantornya bertambah, dicatatnya sebelah kiri tapi posisi debit, kemudian modalnya bertambah, tetapi pencatatannya di sebelah kanan posisi kredit. Jadi seperti itu. Nggih. Gampang nggih Bapak Ibu nggih? Gampang nggih, insya Allah gampang, bisa dipahami ini. Nggih. Ini contoh-contoh yang sederhana, insya Allah gampang sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi jenengan tinggal ini aja, melihat ABC-nya saja. Oh, akun tahapan pertama A, tahapan yang kedua B, tahapan yang ketiga C, ini kemudian pencatatannya langsung di sini. Gitu. Kemudian lanjut di nomor 2. Nah, ternyata nomor 2 di situ perusahaan melakukan apa itu Bu ya? Membeli 2 buah truk gitu. Membeli 2 buah truk. Nah, secara tunai. Nah, apa saja yang terpengaruh? Otomatis karena membeli, maka di sini yang dipakai untuk membeli itu kan pakai uang, nggih. Jadi karena membeli pakai uang, otomatis pakainya kas. Jadi kasnya berkurang, tetapi kendaraannya bertambah. Nah, kendaraan bertambah, maka di sebelah debit untuk pencatatannya, uangnya berkurang, maka di sebelah kredit. Maka ini nanti posisinya seimbang antara transaksi yang nomor 2. Gitu. Bisa? Kemudian lanjut yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 di sini adalah perusahaan membayar sewa gedung. Nah, karena membayar sewa gedung, maka di sini otomatis yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang dipakai untuk membuat laporan laba rugi. Berarti di situ yang terpengaruh adalah akun beban. Karena di sini adalah untuk membayar sewa. Nah, untuk membayar sewa. Nah, sehingga di sini sewanya bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Kemudian yang untuk membayar pakai uang kas, maka uang kasnya berkurang, ditaruh di sebelah kredit. Jadi seperti itu. Lanjut. Transaksi nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk transaksi nomor 4 dan nomor 5, di situ pembelian barang-barang perlengkapan kantor yang dilakukan secara tunai.
Nah, pembelian perlengkapan secara tunai di sini otomatis akan mempengaruhi apa saja di situ. Maka jenengan bisa lihat ya, bahwa pencatatan tersebut itu akan mempengaruhi perlengkapan kantornya bertambah, tetapi uang berkurang. Maka pencatatannya perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang, maka di sebelah kredit. Nah, itu untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, di situ dilakukan pembelian sebidang tanah untuk tempat reparasi kendaraan. Nah, maka di situ apa saja yang terpengaruh? Maka ada 3 transaksi yang bukan 3 transaksi, ada 3 rekening yang terpengaruh dalam satu transaksi tersebut. Karena di situ membeli kendaraan, kemudian ada yang secara tunai, ada yang secara hutang. Maka di situ yang terpengaruh adalah akun berupa akun tanah, kemudian akun berupa kas, dan juga akun berupa hutang. Tanahnya bertambah ditaruh di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang ditaruh di sebelah kredit, kemudian hutangnya bertambah, maka ditaruh pencatatannya di sebelah kredit. Maka pencatatannya seperti ini. Kalau dicatat di dalam akun T-nya. Jadi seperti ini. Lanjut. Transaksi nomor 6 sampai dengan nomor 9. Nah, transaksi nomor 6 sampai dengan nomor 9 di situ diterima pembayaran untuk pengangkutan barang. Nah, berarti kalau diterima pembayaran ini berarti pendapatan kepada perusahaan. Karena pendapatan kepada perusahaan, maka di sini akan mempengaruhi 2 akun, yaitu akun kas bertambah, kemudian juga akan menambah akun pendapatan. Kasnya bertambah di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian yang nomor 7, dilakukan pembelian secara tunai, bensin dan oil, maka di situ mempengaruhi 2 akun, berupa biaya bensin dan juga mengurangi kas untuk membeli bensin itu tadi. Bensinnya bertambah, pencatatannya di sebelah debit, kasnya berkurang untuk membeli bensin, maka ditaruh di sebelah kredit. Kemudian transaksi nomor 8. Nah, transaksi yang nomor 8 di sini dilakukan pembayaran hutang. Nah, dilakukan pembayaran hutang dari transaksi tersebut, maka terpengaruhnya 2 akun, yaitu akun utang dan juga akun kas. Karena dibayar, karena kita sudah mau membayar hutang kepada orang lain, maka akun utang kita itu tadi akan berkurang. Kalau berkurang berarti di sebelah debit, kemudian karena dipakai kas bayar hutang, maka kasnya berkurang di sebelah kredit. Itu untuk pencatatannya. Kemudian yang nomor 9, di situ dilakukan pencatatan gaji pegawai untuk periode 2 minggu. Nah, jadi di situ transaksi apa saja yang terpengaruh, yaitu transaksi pada beban gaji dan juga pada kasnya. Gajinya itu tadi bertambah, maka dicatat di sebelah debit, kasnya berkurang untuk membayar gaji, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, transaksi nomor 1 sampai nomor 9, barangkali ada yang mau ditanyakan? Monggo. Atau mungkin sudah paham? Bisa diikuti nggih, bisa dipahami nggih?
Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi berikutnya di situ transaksi nomor 10 sampai dengan nomor 16. Nah, di situ mungkin jenengan nanti bisa mencoba nggih. Jadi transaksi nomor 10 sampai nomor 16 kalau dicatat dalam bentuk seperti contoh-contoh di awal itu tadi, bentuknya seperti apa. Jadi pencatatannya bagaimana, nanti jenengan bisa mencoba sendiri. Tetapi di situ juga sudah ada penjelasannya, bahwa transaksi yang nomor 10 itu terjadi penerimaan pendapatan angkutan. Nah, itu hubungannya sama dengan transaksi yang nomor 6. Jenengan tinggal lihat kembali catatan yang ada di depan. Pencatatannya seperti apa. Karena di situ yang mengalami perubahan itu adalah pada kasnya bertambah ya karena ada pendapatan angkutan dan juga pendapatan angkutannya itu juga bertambah yang di sebelah pencatatan sebelah kredit. Kemudian untuk transaksi nomor 11 di situ pencatatan biaya telepon dan macam-macam biaya yang lainnya. Jadi karena membayar biaya, maka otomatis akan mengurangi kas. Maka dalam hal ini, transaksi yang mempengaruhi akun tersebut adalah pada akun macam-macam biaya dan juga akan mengurangi pada kasnya. Nanti jenengan bisa mencatatnya dalam bentuk contoh yang berada di depan. Kemudian yang nomor 12, untuk transaksi nomor 12, maka di situ penerimaan hasil angkutan itu juga sama seperti pendapatan, pencatatannya seperti nomor 10. Yang terpengaruh adalah pendapatan diterima itu tadi berupa kas dan juga pendapatan angkutan. Kemudian yang nomor 13, pencatatan gaji pegawai, juga sama, contohnya seperti yang ada di depan. Kemudian nomor 14, itu pun juga sama, menerima pendapatan angkutan. Kemudian yang nomor 15, di situ membeli bensin dan oil, itu jenengan bisa lihat di transaksi nomor 7. Di situ juga sudah jelas untuk pencatatannya. Dan yang terakhir nomor 16, di situ pemiliknya itu mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti di situ otomatis pencatatannya kan kita masukkan ke dalam prive gitu nggih. Jadi apa saja yang terpengaruh, maka di situ ada akun prive dan juga ada akun kas. Privenya di situ pencatatannya ditaruh di sebelah debit karena modalnya berkurang, kemudian yang kreditnya ya karena sama-sama berkurangnya maka dicatat kas berupa kas berkurang sebelah kredit. Nah, ketika dari transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 16 dirangkum jadi satu, maka di situ jenengan bisa melihat masing-masing dari akun tersebut berdasarkan pengelompokannya sendiri-sendiri. Nah, kalau dilihat dari gambar tersebut, yang paling banyak terpengaruh itu adalah akun kas. Jadi yang paling banyak terpengaruh itu akun kas yang berada di sebelah kredit. Karena tadi pemakaian kasnya berupa macam-macam ya, ada pembayaran gaji pegawai, kemudian ada pembayaran telepon, kemudian ada pembayaran beli bensin dan lain sebagainya. Jadi pengelompokan dari kasnya yang di sebelah kredit itu justru lebih banyak. Nah, dari kas sebelah kredit ini tadi, yang dari ini tadi, ketika dikumpulkan, nah transaksinya banyak. Ketika Anda jumlahkan total akhirnya, maka total antara debit dan kredit itu harus lebih besar di sebelah debit.
karena akun normal dari aset itu di sebelah debit untuk posisi positifnya. Oke. Jadi di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada ringkasannya. Yang terpengaruh apa saja. Nah, selain yang terpengaruh apa saja di situ ada kas, ada prefernya tadi cuma satu, kemudian ada utang usaha, kemudian ada modal, peralatan dan lain sebagainya. Sehingga di situ ketika dilakukan melihat ini laporan apa saja yang terpengaruh. Nah, Anda jenengan semuanya bisa lihat di sini. Oh, di sini asetnya sebesar ini jumlahnya. Oh, ternyata kewajibannya sebesar ini. Kemudian modalnya juga totalnya sebesar ini. Apa saja? Ternyata modal itu terdiri dari yang terpengaruh ada modal, ada prive, ada pendapatan, kemudian ada beban-beban. Nah, sehingga ini nanti sebagai dasar untuk mencatat di laporan keuangan. Nah, seperti itu. Barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Apabila masih belum jelas, monggo. Bu Jesi, maaf Bu. Itu Nggih. berarti yang 3 kolom itu udah dikelompokin ya Bu? Mana yang masuk aset, kewajiban, dan juga modal? Yang ini nggih, Bu? Iya, betul Bu. Yang di dekat transaksi nomor 10 sama 16 kan ada satu lagi tuh Bu kolomnya Bu. Itu berarti udah dikelompokin ya Bu? Dari yang ini, 1 sampai yang 16. ini? Iya, yang ada tulisan aset, kewajiban, dan modal yang gambar yang di tengah Bu. Oh, yang ini. Oke. Nah, jadi keseluruhan dari transaksi-transaksi ini tadi kan terdiri ada kas, ada prive, ada hutang, dan lain sebagainya. Nah, ini nama akun rekening utamanya, ya Ibu. Jadi ada akun aset, kemudian ada akun kewajiban, ada akun modal. Oh, ternyata aset ini terdiri dari apa saja akun yang terpengaruh. Ada kas, kemudian ada apa ini? Karena terlalu kecil, gitu. Itu ada peralatan, kemudian di sini ada kendaraan bermotor, kemudian ada tanah, kemudian ada ini, ngeten nggih. Nah, untuk yang kewajiban, oh ada pembayaran hutang. Modal mempengaruhinya apa saja, akun-akun turunannya. Oh, ternyata ada modal, kemudian ada prive, kemudian ada pendapatan, ada beban. Nah, beban-beban ini pun juga klasifikasinya juga berbeda. Ada beban sewa, ada beban beli bensin tadi, kemudian ada beban bayar gaji pegawai, kemudian ada beban apa lagi, beban macam-macam biaya. Nah, itu tadi pengelompokannya sudah disendirikan masing-masing berdasarkan akun besar itu tadi. Seperti itu, nggih, Ibu. Kalau yang SO itu artinya apa, Bu? SO. Sebelah mana, Ibu? Itu di kolom-kolom itu bukan ada, kalau 1, 6 itu kan keterangan transaksi ya Bu. Kalau SO itu total atau apa ya Bu? Atau selisih? SO. Itu di bawahnya yang 1.976.000 itu kan di depannya ada tulisan SO tuh Bu. Itu artinya apa Bu? Oh ini ya Bu. Maaf, ini nggih. Nah, ini jadi pada akun kas di jumlah yang di sebelah debit, di jumlah yang di sebelah kredit. Setelah itu dicari selisih antara debit dan kredit. Maka ini disebut dengan saldo. Oke. Saldo dari akun kasnya itu harus di sebelah debit posisinya. Saldo normal sebelah debit. Sehingga di sini meskipun transaksi kasnya ini banyak sekali yang di sebelah kredit, ternyata tidak mengalahkan transaksi-transaksi yang di sebelah debit. Oke. Berarti di sini saldonya saldo positif. Jadi seperti itu. Berarti itu pengurangan semua ya Bu, termasuk utang usaha juga? Oh, enggak. Ini untuk saldo dari kasnya saja, Ibu.
Enggak, yang di utang usaha juga mengurangi ya Bu, dari 250 mengurangi 100.000 ya Bu, Yang utang di kolom usaha, kewajiban. sebentar. Yang di kolom kewajiban Yang itu ini kan, ya. ya sisa saldonya kan 150.000, berarti itu juga mengurangi ya Bu, Nah, antara betul, debit dan betul. tidak. Nah, betul. Jadi utang usaha yang saya ini terlalu kecil saya tidak kelihatan. Nah, yang untuk utang usaha saldo di sebelah debitnya itu kan sebesar 100. Kemudian yang di sebelah kreditnya itu sebesar 250. Sehingga dicari selisih antara debit dan kreditnya. Karena akun saldo normal kewajiban itu harus di sebelah kredit, maka sebelah kredit itu harus lebih besar. Sehingga ditaruh pencatatannya di sebelah kredit. Jadi Bu, seperti itu. makasih Bu. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Insya Allah bisa dipahami, nggih? Nggih. Nah, untuk oleh-oleh liburan. Kok oleh-oleh liburan? Tugas liburan, nggih, Bapak Ibu. Jadi itu ada latihan soal. Monggo nanti bisa coba untuk dikerjakan. Untuk linknya sudah disertakan nggih sama Mbak Desti untuk pengumpulannya terakhir di tanggal 31. Monggo bisa dikumpulkan sebelum tanggal 31. Monggo silahkan. Nanti insya Allah kita juga bahas untuk latihan soal ini di pertemuan berikutnya. Nah, di sini untuk pertanyaannya itu kan disuruh mencatat transaksi-transaksi sesuai ya, ke dalam akun-akun yang sesuai. Kemudian yang kedua di situ mencatat ke dalam saldo, ya, ke dalam saldo, neraca saldo. Nah, untuk yang nomor 2 itu dilewati dulu nggih Bapak Ibu. Yang nomor 2 dilewati lebih dulu karena sebenarnya untuk transaksi-transaksi yang awal tadi contoh itu memang kita harus membuat neraca saldo terlebih dahulu. Jadi nanti jenengan kerjakan yang nomor 1 saja. Untuk neraca saldonya nanti bisa dikerjakan di pertemuan berikutnya. Nanti sambil saya jelaskan pertemuan yang ketiga dari neraca bahas. Kira-kira kenapa masih kurang ini transaksi-transaksi atau PR-nya ini? Cukup, Bu. Oh, Cukup, jangan cukup. ditambah Bu. Minta tambah. Udah nggak kelupaan Bu setelah Idul Fitri. Jangan Bu, Oh, jangan nggak ada. ditambahin lagi. Oh, jangan ditambah. Nanti kalau saya takut apa ya, maksudnya dikira saya meremehkan kemampuan jenengan semua ini. Karena tugasnya sangat gampang gitu. Bapak Bu belajar Bu. Oh, okay. Monggo kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa di grup WA atau bisa chat. Monggo apabila ada yang masih bingung ngeten mau bisa ditanyakan di telepon ngeten. Dari sini apa mungkin masih ada yang perlu ditanyakan atau cukup? Bu, satu lagi dong Bu. Ini yang Okay, untuk cara jawabnya itu berarti pengerjaannya sama seperti yang seperti contoh transaksi yang terakhir Ibu jelasin ya Bu? Nggih, seperti contoh transaksi nomor 1 sampai nomor 16 nggih. Bentuknya seperti itu saja sederhana. Ya, makasih Bu Jessi. Nggih, sami-sami. Oke, baiklah. Mungkin pertemuannya cukup sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Mohon maaf apabila tadi ketika penyampaian mungkin kurang jelas, bulat dan lain sebagainya, mungkin karena juga saya sambil membaca ulang kembali.
Eh, Selamat berlibur nggih Bapak Ibu. Kemudian selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Mungkin nanti kita insya Allah ketemu lagi di awal April nggih, tanggal 1 insya Allah. Mungkin ketemu lagi di tanggal tersebut. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Mbak Desti. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Bu Jessi sudah selesai untuk materi malam hari ini. Semoga materi dan diskusi kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum menutup perkuliahan, saya ingin mengingatkan kembali untuk THR tadi yang dikasih sama Bu Jessi, yaitu tugas hari raya gitu ya Bu ya. Untuk segera dikerjakan biar tidak terlupa nggih Bapak Ibu, karena kan ada libur di 1 minggu buat hari raya itu. Oke, sampai berjumpa di April depan. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga puasa kita dan sambil kuliah ini berkah gitu nggih Bu ya, untuk kedepannya. Amin. Baik, terima kasih untuk malam hari ini nggih Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu setelah Lebaran. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Jessi. Terima kasih Kak Desti. Banyak Bu Jessi. Kak Desti, Bapak, Bu Ibu. Jessi. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin ya Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam.